Halo, selamat pagi. Pak. Halo, Pagi, Pak. Pagi, Pak. selamat pagi Mbak Ari, Pagi, Pak. Pagi, Pak. Mas Hairil, Mas Destian, Mas Agus. Selamat pagi Mas Agus. Oke. Minggu lalu saya sudah memberi materi cara membuat animasi loading ya, loading halaman, memuat halaman. Kira-kira kalian semua udah nyoba belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Mbak Ari belum? Belum, Pak. Mas Agus? Sudah, Pak. Sudah. Ini kalian pakai HP? Pakai HP atau pakai laptop? Iya, pakai HP. Happy, Pak. Kalian udah kirim ke email saya belum sih? Sudah. Benar. Kok malah maksudnya ya kok lupa gitu ya, sebentar ya. Animasi loading ya. Bentar. Ini saya ambil dulu biar nanti bisa ditampilkan ya. Iya. Satu, dua, Mbak Ari belum ya? Belum, Pak. Oke. Bentar. Saya coba buka dulu. Ya, komputernya untuk Windows Explorer-nya ngeheng, saudara-saudara. Alhamdulillah. Jadi saya nggak bisa menampilkan hasil latihan kalian ya. Oke, untuk hari ini saya akan tambahkan. Jadi ada yang namanya masking. Sebenarnya untuk masking ini, teknik masking ini sudah digunakan pada saat pembuatan loading. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teknik masking ya, dengan digabungkan dengan motion pad. Jadi nanti ini nah, ini adalah masking yang digabung dengan motion pad. Ini jadi kelihatannya cuma ini saja. Ya. Nah, intinya nanti seperti ini. Jadi saya coba ambil gambar dulu. Jadi teknik masking ini nanti kalian sebenarnya bisa manfaatkan untuk membuat seperti
seperti kursor ya, kursor ketika diarahkan dia ngezoom jadi lebih besar gitu ya, itu bisa. Ini seperti ini. Kemudian di sini saya akan coba tambahkan, jadi ini saya kasih yang masking yang sederhana saja ya. Saya kasih yang paling sederhana dulu. Saya buat objeknya. Ini. Jadi ada dua objek, yaitu lingkaran dan objek gambarnya. Nanti untuk animasinya ini lingkarannya akan bergerak. Kemudian ketika dia bergerak, dia menampilkan gambar yang dilewati oleh lingkaran ini. Jadi nanti gambar yang dilewati itu yang tampil, yang tidak dilewati ya, yang tidak tersorot oleh lingkaran ini dia tidak akan ditampilkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini gambar dan lingkaran. Lingkarannya ini kita ubah menjadi simbol ya. Klik kanan saja, convert to symbol. Kemudian kita rubah menjadi movie clip. Untuk namanya bebas ya. Misalkan di sini saya kasih nama motion circle seperti ini. Kemudian di dalam lingkaran ini kita buat animasi yang motion pad-nya. Klik 2 kali. Kemudian kita buat di berapa ya? 48. Ini keyframe. Ini kita tambahkan motion guide. Motion guide-nya bebas lah. Misalkan. Saya mulai dari sini. Kembali lagi seperti ini. Kemudian kita ubah posisinya, posisi awal, kemudian yang ini adalah posisi akhirnya. Saya rubah di sini. Oke. Kalau dijalankan harusnya seperti ini. Nah, ini ya, jadinya nanti seperti itu. Itu adalah pergerakan dari lingkarannya. Kemudian kita kembali ke scene 1. Di sini kita buat dia menjadi masking. Jadi posisinya layer lingkaran ya, layer lingkaran itu di atas, kemudian layer gambarnya ada di bawah. Lingkarannya di atas, gambarnya di bawah, kemudian kita pilih, kita klik kanan di layer lingkaran, kemudian pilih max. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Gini ya. Hasilnya seperti ini. Jadi dia bergerak dulu lingkarannya, kemudian dia buka semua gambarnya. Gimana? Gampang? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya.
Kemudian nanti silakan dicoba dibuat ya. Jadi nanti ini yang loadingnya, kemudian kalian tambahkan nanti setelah selesai loading ini ya. Saya buat ini. Ini kan dia sudah 100%. Setelah 100%, kalian tambahkan lagi layer baru. Layer baru di sini misalkan selamat datang gitu ya, selamat datang. Ini layer selamat datang, nanti dia jadi muncul seperti ini. Ada 2 tombol, ya. Tambahkan 2 tombol di situ. Sorry. Bentar ya Mbak, saya mute dulu soalnya suaranya masuk, suara motor. Oke. Gini ya. Jadi nanti silakan tambahkan tombol, 2 tombol ini. Nah, gimana cara buat tombol? Ya, minggu lalu juga sudah saya jelaskan. Jadi, untuk pembuatan tombol, kalian tinggal buat saja lingkaran dulu boleh. Oval. Seperti ini. Ya. Buat lingkaran, kemudian ini kita convert to simbol, kemudian pilih saja yang button. Di sini kita ganti namanya tombol 1 misal. Seperti ini, kemudian kita ubah, ya kita modifikasi ini. Klik 2 kali, nanti masuk di sini. Up itu posisi kondisi awal dari tombolnya sebelum diklik, sebelum disorot pakai mouse. Kemudian over itu untuk ketika disorot pakai mouse. Down itu ketika diklik gitu ya. Nah, ini kita buat desainnya dulu. Layar. Nah, ini bisa kita copy. Sini kita paste place. Kemudian kita bisa ganti warnanya ya. Warnanya bisa kita berikan radial seperti ini. Nah, ini radial ini bisa kita tambahkan warna-warna lain. Jadi nanti efeknya warnanya bisa macam-macam gitu ya. Misalkan tengahnya saya kasih warna hitam. Sininya dia biru yang agak gelap. Biru. Yang ini masuk ke sini. Nah, ini tinggal kita ngatur semuanya. Jadi pengennya bentuknya seperti apa itu terserah kalian, nanti bebas ya. Pengennya bagaimana. Kemudian nanti tinggal kita tambahkan di overnya ya. Kalau misalkan mau dikasih teks ya kita tambahkan layer lagi di sini. Jadi usahakan untuk teks dan bentuk warnanya itu disendirikan. Jadi ketika kita mau ngedit itu nanti tidak mengalami kesulitan ya untuk seleksinya. Jadi teksnya kita buat start. Nah, misalkan seperti ini. Posisinya saya taruh di tengah-tengah tombol. Saya atur size-nya. Seperti ini. Sederhana. Nah, kemudian kita tambahkan pada over. Over itu jadi posisi ketika disorot. Nanti jadinya bagaimana. Jadi untuk yang layer 1 ini kita bisa langsung saja tambahkan frame ya dari up sampai hit. Yang kita buat beda hanya di layer 2 dan 3. Di overnya sini kita bisa tambahkan keyframe. Keyframe yang ini kita ganti warnanya ya. Misalkan sininya saya buat jadi putih.
Yang sini hitam. Nah, ini kita, jadi intinya kita balik gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi pada posisi down. Posisi down ini ketika diklik nanti dia hasilnya seperti apa gitu. Warnanya juga bisa diganti. Misalkan warnanya hanya seperti ini. Sorry. Gini ya. Kemudian untuk teksnya juga sama. Bisa kita tambahkan efeknya. Jadi bisa diganti ya. Ini untuk tombolnya, misalkan untuk teksnya saya ganti warnanya menjadi warna apa ya, hijau. Nah, ini ketika disorot ya, over. Kemudian down, saya ganti juga warnanya menjadi warna kuning ya, seperti ini. Ini contoh saja, nanti hasilnya seperti ini. Jadi walaupun pertama kita buatnya hanya lingkaran, kemudian kita rubah menjadi button, di dalam button itu kita bisa ngedit ya, jadi mau tampilan untuk tombolnya bagaimana itu bisa kita ubah. Nah, terus gimana cara untuk membuat tombol yang seperti ini? Ini banyak banget ya, ada shadow, ada color. Ini yang dibutuhkan banyak sekali. Jadi kalau pengen nah ini kan shadow, ini colornya, warnanya, ini gradien, ringnya, ini kan banyak sekali yang harus dibuat kalau kalian pengen yang seperti ini. Oke, dan ini saya buatnya, bukan buat ya, saya cuma ngambil dari library ya. Common libraries, pilih saja buttons, nanti di sini sudah ada macam-macam, tinggal pilih saja. Saya pilihnya yang klasik, kemudian arcade. Nah, ini sudah ada. Nah, fungsi button ini nanti bisa kita gunakan untuk berpindah ke frame yang lain atau berpindah ke scene yang lain, gitu ya. Nah, saya belum sempat menjelaskan ya. Jadi di dalam Flash itu ada timeline, kemudian ada yang namanya scene ini ya. Scene. Ini scene 1, scene 1. Jadi scene 1 ini seperti lembar kerja atau halaman ya, halaman 1. Kemudian kita bisa menambahkan satu halaman lagi. Jadi ini nanti dia tersimpan dalam satu project ya. Tampilkan dulu other panel scene. Nah, di sini ada scene 1, kemudian kita tambahkan lagi. Ini jadi scene 2. Tapi dia masih di dalam satu file, di dalam satu project gitu ya. Di dalam satu project kita bisa menambahkan halaman-halaman baru ya. Halamannya itu adalah scene itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen membuat efek apa namanya, banyak-banyak gitu ya, beberapa halaman seperti itu, kalau kalian merasa ribet banget Pak, layer frame itu ribet banget Pak, kalian bisa manfaatkan yang namanya scene. Jadi nanti di dalam setiap scene kalian bisa ngatur, oh scene 1 ini khusus untuk loading, loading. Kemudian scene 2 khusus untuk menu. Tambahkan lagi. Satu lagi, ini scene untuk tampilan apa? Tampilan mulai misalkan. Nah, ini seperti ini. Jadi
Scene itu adalah halaman ya di dalam flash yang nantinya akan tersimpan di dalam satu file sendiri. Bukan di dalam satu file sendiri ya, di dalam satu file yaitu satu project itu. Oke. Saya kasih kesempatan dulu untuk kalian bertanya, monggo. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya beri kesempatan. Halo, silakan. Ada yang mau tanya? Saya, Pak. Ya, gimana? Caranya nampilin 3 scene jadi satu itu nanti otomatis jadi satu atau nanti kita jadiin satu, Pak? Nanti otomatis kita harus ngasih memberikan tombol di setiap scene-nya, yang mana tombolnya nanti diberi script atau coding ya. Coding itu nanti dia mengarah ke scene yang akan kita buka ya. Saya kasih contoh yang sederhana saja dulu ya untuk perpindahan scene ya. Misalkan saya saya buat project baru ya, ini Untitled 2. Di sini saya ubah stage-nya ya, menjadi warna merah ya. Ini saya kasih awal. Kemudian saya buat scene baru. Saya kasih nama 2 ya. Kemudian saya buat lagi ini 3. Kemudian saya tambah lagi satu lagi yang terakhir ya. Akhir. Nah, ini saya ubah. Jadi yang awal nanti merah, yang 2 ini warnanya dia jadi hijau ya. Saya ngurutin yang di tabel warna aja ya. Sorry. Pakainya gini. Pakainya rectangle. Gini. Untuk yang awal, karena ini dia jadi satu project ya. Ketika kita ubah background stage-nya ya nanti berubah semua. Sorry ya. Ini kita pakai rectangle saja. Ini saya beri warna merah. Warna merah. Kemudian saya buat rectangle. Rectangle-nya ini saya buat supaya match size-nya sama dengan stage. Kemudian yang kedua, di sini saya buat rectangle lagi, tapi warnanya saya ganti ya. Ini jadi hijau. Match size lagi, saya taruh di tengah. Yang 3, rectangle lagi. Saya ganti warnanya jadi biru. Jadi nanti setiap scene akan berbeda-beda ya warnanya ya. Kemudian yang akhir ini saya buat kuning. Nah, ini warnanya saya cuma ngambil yang urut saja dari atas ke bawah gitu. Biar lebih gampang. Seperti ini, kemudian kita untuk perpindahan dari scene awal, 2, 3, dan akhir, ini harus kita berikan tombol gitu ya. Di sini, ini kita berikan tombol dulu ya. Misalkan saya buat tombolnya yang ini warna kuning, seperti ini. Ini saya kasih yang simpel saja ya. Saya buatnya di sini saja. Saya ubah menjadi tombol dulu, button. Gini. Dan di sini harus ada stop dulu.
Jadi supaya dia tidak langsung berpindah ke scene lain gitu ya. Kemudian ini saya berikan action ya. Tombolnya klik kanan action. Kemudian di sini kita ketikkan on release. Ya, jadi ketika tombolnya itu diklik kemudian dilepas, itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah go to and play. Nah, seperti ini go to and play, kurung buka. Kita ketikkan nama scene-nya ya. Petik dulu. Kita kasih nama scene-nya 2, frame-nya. Titik koma. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk on release go to and play itu mungkin minggu depan baru akan saya jelaskan ya, supaya tidak terlalu cepat. Nah, ini nanti kita buat masuk ke scene 2. Di sini saya buat simbol satunya ini saya duplicate. Oke, ini saya ubah warnanya menjadi warna merah. Oke. Nah, ini. Di sini juga kita berikan action stop lagi supaya dia nggak lanjut ke scene 3 ya. Gini. Kemudian ini kita beri action juga. Mana action? Gini. Sama seperti tadi, cuman dia pindah ke scene 3 ya. 3 pada frame 1. Kemudian kita buat lagi. Ini saya duplicate lagi saja. Kemudian saya beri warna yang berbeda. Warnanya saya pilih warna tadi dari kuning ya. Kuning, merah, biru. Oke, kita masuk ke scene 3. Di sini saya masukkan tombol ini. Aduh, sama ya, biru ya. Saya ganti dulu. Hijau. Oke. Tombolnya kita masukkan. Sama lagi, jadi di sini kita harus berikan action atau coding atau script ya. Stop, kurung buka, kurung tutup. Seperti ini. Kemudian di tombolnya juga kita kasih script. Nah, ini kan dari scene 3 ya. Scene 3 pindah ke scene akhir, berarti ini kita kasih akhir. Ini untuk yang scene akhir cuman saya kasih stop saja. Oke. Ketika dijalankan jadinya seperti ini. Jadi scene awal ya. Scene awal warnanya merah dengan tombol warna kuning ya. Ini sudah sesuai. Ketika diklik, dia pindah ke scene 2. Warnanya background-nya hijau, tombolnya merah. Ini 2. Nah, ini kan sudah sesuai. Kemudian tombolnya kita klik, dia pindah ke scene 3. Scene 3 itu biru dengan tombol hijau, kemudian ini adalah scene akhir. Oke, seperti itu. Itu adalah cara untuk berpindah scene. Gimana, Mas Agus? Gus? Jelas, Pak. Gus, jelas ya. Bisa ya. Mungkin akan saya jelaskan lebih detail lagi untuk action script-nya. Jadi script-nya nanti
akan saya jelaskan di mungkin setelah UTS ya. Setelah UTS baru akan saya jelaskan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, nanti gini ya. Sorry. Saya hapus dulu. Saya pengen kalian nanti buat untuk loadingnya. Kalian sudah, aduh, sorry, Mbak. Ini punya Mbak Ari ya, suaranya motornya lewat. Saya mau tanya dulu dong. Bentar saya mute dulu aja. Soalnya punya Mbak Ari ada kendaraan lewat, jadi agak berisik gitu ya, sorry ya. Saya lewat chat dulu aja ya. Latihan kalian. Halo, silakan baca chat dari saya ya di situ ya. Jadi latihan kalian itu sudah buat traffic light sama loading screen. Nanti kalian gabungkan. Ya, nanti kalian gabungkan apa namanya loading. Setelah loading nanti kalian menampilkan animasi dari traffic light-nya yang kedua ya. Menampilkan animasi traffic light yang kedua. Jadi saya tunggu ya filenya paling lambat hari tanggal 29 ya. Tanggal 29 saya tunggu untuk filenya yang digabungkan ya antara loading dengan traffic light yang kedua ya. Jadi satunya nggak usah, satu aja. Yang traffic light yang terakhir itu digabungkan. Jadi nanti loading dulu ya sama seperti yang saya kasih contoh ini. Ya, seperti ini. Jadi ini loading. Kemudian di sini ada start. Tombol start saja. Yang ini tidak usah. Ketika tombol start diklik, nanti dia muncul animasi loadingnya, ya. Animasi traffic light-nya. Nah, untuk script script pindah scene itu nanti akan saya kirimkan, ya. Pindah frame. Cara memberi scriptnya ini tombolnya, klik kanan, action. Nah, ini nanti tinggal ngasih ini. Ya, ini nanti akan saya kirim ke grup, saya share, jadi biar kalian bisa nyoba. Oke, saya rasa untuk kelas kita hari ini cukup sekian. Terima kasih ya sudah mau gabung. Selamat pagi atau siang ya, pagi menjelang siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa absennya nanti disiakat di postingan yang ada URL YouTube-nya ya. Kalau nggak ada nanti nggak kehitung absensinya ya. Oke, terima kasih.